Ayo, Kar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Unix Carrera dan keempat rekan kerja tim saya yaitu Muhammad Hafiz Nur Akmal, Dea Adlia, Donita Putri Utami, dan Nuri Anissa Soliha. Kami di sini akan membahas mengenai bab 19 yang berjudul Akuntansi Pajak Penghasilan. Untuk latar belakang, pendekatan penangguhan untuk alokasi pajak. Beban pajak penghasilan itu sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan jika nomor laporan laba rugi muncul pada SPT tahunan berjalan. Pajak tangguhan adalah angka yang terdiri dari selisih antara hutang pajak dan beban pajak. Pengaruh perubahan tarif pajak berikutnya pada akun pajak tangguhan itu pada dasarnya diabaikan. Metode yang diusulkan secara teoritis tetapi belum pernah ada di GIEP di AS, yaitu aset dan kewajiban itu akan dicatat setelah dikurangi pajak tangguhan yang terkait dengan item tersebut untuk pendekatan bersih pajak. Untuk pendekatan kewajiban untuk alokasi pajak, yaitu beban pajak penghasilan sama dengan pajak piutang saat ini yang ditambah dengan perubahan pajak tangguhan. Jika tarif pajak berubah, itu pengaruh jumlah pajak tangguhan mempengaruhi beban pajak penghasilan pada tahun perubahan tersebut diberlakukan. Jika tidak ada perubahan tarif pajak, maka beban pajak penghasilan kira-kira sama dengan menurut APB, yaitu opini di 11. Aset atau kewajiban yaitu pendekatan pengukuran. Dasar-dasar akuntansi pajak penghasilan. Ilustrasinya, KRC Incorporate itu melaporkan pendapatan sebesar $130.000 dan pengeluaran sebesar $60.000 pada masing-masing dari 3 tahun pertama operasinya. Untuk tujuan pajak, KRC melaporkan pengeluaran yang sama ke IRS di setiap tahun. KRC melaporkan pendapatan kena pajak sebesar $100.000 pada tahun 2010, $150.000 pada tahun 2011, dan $140.000 pada tahun 2012. Apa pengaruh akun pelaporan jumlah pendapatan yang berbeda untuk GIEP versus pajak? Perbedaan buku versus pajak untuk pelaporan GIEP. Untuk tahun 2010, pendapatannya itu $130.000, 2011-nya itu $130.000, 2012-nya juga sama, yaitu $130.000. Maka totalnya menjadi $390.000. Untuk pengeluarannya di tahun 2010 sampai 2012 itu sama-sama $60.000, maka totalnya sebesar $180.000. Untuk pendapatan keuangan sebelum pajak dari 2010 sampai 2012 yaitu $70.000. Maka totalnya menjadi $210.000. Untuk beban pajak penghasilan itu diambil dari 40% sebesar $28.000. Maka totalnya menjadi $84.000. Untuk pelaporan pajak pendapatan di tahun 2010 adalah $100.000, 2011 adalah $150.000, 2012 adalah $140.000. Maka totalnya yaitu $390.000. Pengeluaran untuk tahun 2010 sampai 2012 yaitu sama sebesar $60.000. Maka totalnya menjadi $180.000. Untuk pendapatan keuangan sebelum pajak, 2010 itu ada $40.000, 2011 ada $90.000, 2012 ada $80.000. Maka total pendapatan keuangan sebelum pajak yaitu $210.000. Untuk pajak penghasilan terhutang 40%, untuk 2010 adalah $16.000, 2011 $36.000, 2012 $32.000, totalnya yaitu $84.000. Perbandingan untuk beban pajak penghasilan dari GIEP
Di 2010 adalah 28.000, 2011 juga sama 28.000, 2012 yaitu sama 28.000, totalnya menjadi 84.000 dolar. Hutang pajak penghasilan IRS 2010-nya itu ada 16.000, 2011 ada 36.000, 2012 ada 32.000, totalnya yaitu 84.000. Perbedaan di tahun 2010-nya sebesar 12.000 dolar, 2011 itu mengalami penurunan sebesar 8.000, 2012-nya selisihnya 4.000, totalnya 0. Apakah perbedaan dicatat dalam laporan keuangan? Tentu iya. Tahun 2010, persyaratan pelaporannya akun kewajiban pajak tangguhan meningkat menjadi 12.000 dolar. Tahun 2011, akun kewajiban pajak tangguhan dikurangi 8.000 dolar. Untuk tahun 2012, akun kewajiban pajak tangguhan itu dikurangi sebesar 4.000 dolar. Pelaporan keuangan untuk 2010, Chelsea Incorporation, neraca keuangan itu aktiva, kewajiban tangguhan pajak 12.000 pada pajak penghasilan terutang 16.000. Untuk laporan laba rugi, yaitu ada beban pajak penghasilan 28.000, di mana kewajiban pajak tangguhan dilaporkan dalam laporan. Perbedaan sementara. Perbedaan sementara adalah perbedaan antara dasar pengenaan pajak suatu aset atau liabilitas dan jumlah yang dilaporkan, yaitu tercatat atau dibukukan dalam laporan keuangan yang akan mengakibatkan kena pajak, jumlah atau dapat dikurangkan jumlah di tahun-tahun yang akan mendatang. Jumlah kena pajak yaitu kewajiban pajak tangguhan yang merupakan kenaikan utang pajak di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer kena pajak yang ada pada akhir tahun berjalan. Jumlah yang dapat aset pajak tangguhan merupakan peningkatan pajak yang dapat dikembalikan atau disimpan di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang ada pada akhir tahun berjalan. Selanjutnya akan lebih dijelaskan oleh Ahmad. Jumlah kena pajak dan pajak tangguhan di masa mendatang. Ilustrasi. Di situasi Chelsea, satu-satunya perbedaan antara dasar pembukuan dan dasar pajak dari aset dan liabilitas berkaitan dengan piutang usaha yang timbul dari pendapatan yang diakui untuk tujuan pembukuan. Chelsea melaporkan piutang pada 30.000 dolar pada tanggal 31 Desember 2010. GEP basis neraca, namun piutang tersebut memiliki basis pajak 0. Produksinya itu ada accounts receivable pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar 30.000 dolar. Lalu ada pajak returnnya itu account receivable-nya itu sebesar 0. Lalu pembalikan selisih sementara Chelsea KRC mengasumsikan bahwa ia akan menagih piutang dan melaporkan koleksi 30.000 dolar sebagai pendapatan kena pajak dalam pengembalian pajak di masa mendatang. KRC melakukan ini dengan mencatat kewajiban pajak tangguhan. Jumlah kena pajak dari pajak tangguhan kewajiban Chelsea Incorporation. Kewajiban pajak tangguhan merupakan kenaikan utang pajak di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer kena pajak yang ada pada akhir tahun berjalan. Ilustrasinya itu bebas pajak penghasilan GEP pada tahun 2010 sebesar 28.000 dolar, pada tahun 2011 sebesar 28.000 dolar, pada tahun 2012 sebesar 28.000 dolar. Maka total bebas pajak penghasilannya itu sebesar 84.000 dolar. Lalu ada hutang pajak penghasilan IRS pada tahun 2010 sebesar 16.000, pada tahun 2011 sebesar 36.000, pada tahun 2012 sebesar 32.000. Maka total untuk
utang pajak penghasilan sebesar 84.000. Lalu ada perbedaan. Untuk di 2010 itu sebesar 12.000 dolar, di 2011 sebesar minus 8.000 dolar, untuk tahun 2012 minus 4.000 dolar. Untuk totalnya tidak mengalami perbedaan karena sama, itu 84.000 dolar. Karena merupakan tahun pertama beroperasinya KRC, maka tidak ada kewajiban pajak tanggungan di awal tahun. KRC menghitung beban pajak penghasilan untuk tahun 2010 sebagai berikut. Deferred tax liability pada akhir tahun 2010 itu sebesar 12.000 dolar. Lalu deferred tax liability pada awal 2010 itu sebesar 0. Lalu ada deferred tax expense untuk tahun 2010 sebesar 12.000. Lalu ada current tax expense untuk 2010, income tax payable sebesar 16.000. Maka total income tax expense-nya untuk tahun 2010 sebesar 28.000 dolar. Lalu ada kewajiban pajak tanggungan. Ilustrasi Chelsea Incorporation membuat berikut entry pada akhir tahun 2010 untuk mencatat pajak penghasilan. Beban pajak penghasilannya itu sebesar 28.000, utang pajak penghasilan sebesar 16.000, kewajiban pajak tanggungan sebesar 12.000. Lalu perhitungan beban pajak penghasilan tahun 2011. Untuk different tax liability pada akhir tahun 2011 sebesar 4.000 dolar. Untuk different tax liability pada awal tahun 2011 sebesar 12.000. Maka different tax expense benefit untuk tahun 2011 itu minus 8.000. Lalu current tax expense untuk tahun 2011 income tax payable sebesar 36.000. Maka total income tax expense untuk tahun 2011 sebesar 28.000. Lalu kewajiban pajak tanggungan. Chelsea Incorporation membuat entry berikut pada akhir tahun 2011 untuk mencatat pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan 28.000, kewajiban pajak tanggungan 8.000, utang pajak penghasilan 36.000. Korporasi Carolina Selatan. Korporasi Carolina Selatan memiliki satu perbedaan temporer pada akhir tahun 2007 yang akan berbalik dan menyebabkan jumlah kena pajak sebesar 55.000 dolar pada tahun 2008, lalu pada tahun 2000 lalu 60.000 dolar pada tahun 2009 dan 65.000 dolar pada tahun 2010. Pendapatan keuangan sebelum pajak Carolina Selatan untuk tahun 2007 adalah 300.000 dolar. Dan tarif pajaknya adalah 30% untuk semua tahun. Tidak ada pajak tanggungan pada awal tahun 2007. Instruksinya, ya, yang pertama, hitung penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang untuk tahun 2007. Yang kedua, buatlah jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan tanggungan, dan pajak penghasilan terutang. Carolina Selatan Corporation solusinya, di income ada financial income pada tahun 2007 sebesar 300.000, lalu ada temporary different di tahun 2007 sebesar 180.000, di tahun 2008 sebesar 55.000, di tahun 2009 sebesar 60.000, di tahun 2010 sebesar 65.000. Lalu taxable income IRS untuk tahun 2007 totalnya sudah 120.000, tahun 2008 totalnya 55.000, tahun 2009 totalnya 60.000, tahun 2010 totalnya 65.000. Lalu tax rate-nya tuh tahun 2007 itu sebesar dari 2007 sampai 2010 itu sama sebesar 30%. Maka income tax pada tahun 2007 sebesar 36.000, tahun 2008 sebesar 16.500, tahun 2009 sebesar 18.000, tahun 2010 sebesar 19.500. Yang B, income tax expense 90.000 pada income tax payable dan different tax liability sebesar 36.000 dan 54.000. Selanjutnya dibaca oleh Dea.
Selanjutnya perusahaan Columbia. Perusahaan Columbia memiliki satu perbedaan temporer pada akhir tahun 2007 yang akan berbalik dan menyebabkan jumlah yang akan dikurangkan sebesar $50 pada tahun 2008. 65.000 pada tahun 2009 dan $40.000 pada tahun 2010. Pendapatan keuangan sebelum pajak Columbia untuk tahun 2007 adalah $200.000 dan tarif pajaknya adalah 34% untuk semua tahun. Tidak ada pajak tanggungan pada awal tahun 2007. Columbia berharap akan menguntungkan di masa depan. Instruksinya yang A, hitung penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang untuk tahun 2007. Yang B, buatlah ayat jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan tangguhan, dan pajak penghasilan terutang untuk tahun 2007. Presentasi laporan laba rugi. Rumus untuk menghitung beban pajak penghasilan yaitu pajak penghasilan terutang atau dapat dikembalikan ditambah perubahan pajak penghasilan tangguhan sama dengan pajak penghasilan pengeluaran atau keuntungan. Dalam laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan komponen signifikan dari beban pajak penghasilan saat ini dan tangguhan. Mengingat informasi sebelumnya terkait KRC-INC, KRC melaporkan laporan laba rugi sebagai berikut. Income statement for the year ending Desember 31, 2010. Revenue-nya senilai $130, expense-nya $60.000, income before income tax-nya $70. Untuk income tax expense-nya terdapat current-nya $16.000, untuk different-nya $12.000, maka hasilnya $28.000. Untuk net income-nya $42.000. Perbedaan sementara yang pertama, pendapatan dan keuntungan yang diakui dalam pendapatan keuangan adalah nanti dikenakan pajak untuk tujuan pajak penghasilan, seperti penjualan angsuran. Yang kedua, beban dan kerugian dikurangkan untuk tujuan pajak penghasilan sebelum mereka diakui dalam pendapatan keuangan, seperti depresiasi March dan pengurangan goodwill atas pengembalian pajak. Perbedaan sementara yang selanjutnya. Pendapatan dan keuntungan dikenakan pajak untuk tujuan pajak penghasilan sebelum mereka diakui dalam pendapatan keuangan, seperti pendapatan berlangganan dan sewa dibayar di muka. Yang keempat, beban dan kerugian yang diakui dalam pendapatan keuangan adalah nanti dipotong untuk tujuan pajak penghasilan, seperti biaya garansi. Ringkasan perbedaan sementara. Transaksinya terdapat rev atau gain saat direkamnya lebih awal atau nanti saat direkam atas pengembalian pajaknya itu nanti dan lebih awal, tangguhannya efek pajak itu beban dan aset. Sedangkan yang transaksi X atau loss itu saat direkam dalam bukunya lebih awal dan nanti saat direkam atas pengembalian pajaknya nanti dan lebih awal, untuk tangguhan efek pajaknya aset dan beban. Sumber dari perbedaan permanen. Yang pertama, di beberapa barang itu direkam dari buku, tapi tidak pernah atas pengembalian pajak. Yang kedua, item lainnya tidak pernah tercatat di buku, tetapi direkam atas pengembalian pajak. Tidak efek pajak tangguhan untuk perbedaan permanen. Perbedaan permanen untuk contohnya. Yang pertama, pos-pos yang diakui untuk tujuan akuntansi keuangan, tetapi tidak untuk tujuan pajak penghasilan, seperti pendapatan bunga obligasi daerah, premi dan hasil asuransi jiwa ketika korporasi menjadi penerima manfaat, dan denda dan penalti. Untuk yang selanjutnya, pos-pos yang diakui untuk tujuan perpajakan, tetapi tidak untuk tujuan akuntansi keuangan, seperti pengecuali dividen dan penipisan menurut undang-undang.
Aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Sumber. Yang pertama, pajak tangguhan dapat berupa kewajiban pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan. Yang kedua, kewajiban pajak tangguhan timbul karena jumlah kena pajak bersih di masa depan. Dan yang ketiga, aset pajak tangguhan timbul karena jumlah yang dapat dikurangkan bersih di masa depan. Selanjutnya akan dibahas oleh Donita. Selanjutnya, beberapa tarif pajak yang berlaku. Aturan dasar, terapkan tarif pajak tahunan untuk menghitung efek pajak tangguhan. Yang pertama, jika tarif pajak masa depan diubah, gunakan tarif pajak yang berlaku diharapkan dapat diterapkan di tahun mendatang. Yang kedua, jika tarif baru belum diberlakukan menjadi undang-undang untuk tahun-tahun mendatang, tarif saat ini seharusnya digunakan. Tarif yang berlaku untuk 1 tahun adalah tarif pajak rata-rata berdasarkan kurung pajak lulus. Next. Selanjutnya ada pre-tax account income-nya 2005 itu 20.000, 2006 25.000, 2007 30.000, 2008 45.000, 2009 50.000. Presentasi neraca. Hitung pajak tangguhan klasifikasi berkaitan dengan aset atau liabilitas yang mendasarinya. Klasifikasikan jumlah pajak tangguhan sebagai saat ini atau tidak lancar. Presentasi adalah jumlah net terkait dengan item saat ini. Jika debit lebih besar daripada kredit, aset pajak tangguhan kini. Jika debit lebih kecil daripada kredit, kewajiban pajak tangguhan kini. Jumlah net terkait dengan item tidak lancar. Jika debit lebih besar daripada kredit, aset pajak tangguhan tidak lancar. Jika debit lebih kecil daripada kredit, kewajiban pajak tangguhan tidak lancar. Next. Rugi operasi bersih 0. Kerugian operasi bersih adalah istilah pajak. Rugi operasi bersih terjadi ketika pemotongan pajak selama 1 tahun melebihi pendapatan kena pajak. Kerugian bersih atau kerugian operasi adalah istilah akuntansi keuangan. Aturan 0 dapat berubah sewaktu-waktu. 0 untuk setiap tahun pajak dihitung. 0 1 tahun dapat diterapkan untuk mengimbangi penghasilan kena pajak tahun-tahun lainnya. Mungkin menghasilkan pengembalian pajak. Aturan saat ini, 0 dapat berupa dibawa kembali 2 tahun dan dibawa ke depan 20 tahun. Opsi carryback. Atau diteruskan 20 tahun, hanya diteruskan. Zug Inc. mengalami rugi operasi bersih sebesar $500.000 pada tahun 2007. Penghasilan kena pajak adalah $200.000 untuk tahun 2005 dan $200.000 untuk tahun 2006. Tarif pajak untuk semua tahun adalah 40%. Zug memiliki opsi carryback. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat manfaat dari kerugian yang dibawa kembali dan kerugian yang dibawa ke depan. Jadi jurnal itu 2005-2006 ada financial income sebesar $200.000. Terus ada taxable income 2005 itu sebesar 200.000, 2006 sebesar 200.000, 2007 sebesar 500.000. Rate-nya 40%. Income tax-nya 2005 $80.000, 2006 $80.000. Kalau nol schedule-nya itu carryback from 2007-nya tahun 2005 $200.000, 2006 $200.000, 2007 $400.000. Tax income-nya di 2007 doang 100.000. Rate-nya itu 40%. Income tax-nya itu di 2007 jadi 40.000. Refund-nya $160.000. Next. Ya. Jurnalnya itu untuk 2007 ada income tax refund receivable
kepada benefit do loss carry back sebesar 160.000 dan different tax asset kepada benefit do loss carry forward sebesar 40.000. Sekarang diasumsikan bahwa kemungkinan besar seluruh kerugian operasi bersih yang dibawa ke depan akan bukan direalisasikan oleh ZOP Inc. di tahun-tahun mendatang. Siapkan semua entry jurnal yang diperlukan pada akhir 2007. Entry jurnal untuk 2007 itu income tax refund receivable kepada benefit to loss carryback sebesar 160.000. Selanjutnya different tax asset kepada benefit due to loss carry forward sebesar 40.000. Benefit due to loss carry forward kepada allowance for deferred tax asset sebesar 40.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur. Terima kasih, Dea. Untuk peninjauan kembali tunjangan penilaian. Apakah perusahaan akan merealisasikan aset pajak tangguhan tergantung pada apakah ada cukup penghasilan kena pajak atau akan ada dalam periode akumulasi. Ilustrasi teks 1937, kemungkinan sumber penghasilan kena pajak. Jika salah satu dari sumber ini cukup untuk mendukung kesimpulan bahwa tunjangan penilaian tidak diperlukan, perusahaan tidak perlu mempertimbangkan sumber lain. Ilustrasi teks 1938, bukti untuk dipertimbangkan dalam mengevaluasi kebutuhan akan valuation account. Next. Perusahaan Valis atau nol. Valis Corporation memiliki informasi pajak berikut. Pada tahun 2004, taxable income-nya sebesar $300.000, tax rate-nya 35%, taxes paid-nya ada $105.000. Pada tahun 2005, taxable income-nya ada $325.000, tax rate-nya 30%, dan taxes paid-nya ada $97.500. Pada tahun 2006, taxes income-nya ada $400.000, tax rate-nya ada 30%, dan taxes paid-nya ada $120.000. Pada tahun 2007, Valis mengalami kerugian operasional bersih sebesar $450.000 yang dipilih untuk dibawa kembali. Tarif pajak tahun 2007 yang berlaku adalah 29%. Siapkan entry Valis untuk mencatat efek dari carryback kerugian. Next. Valis Corporation Solusi. Valis Corporation entry journal untuk tahun 2007. Income tax refund receivable-nya 135.000, di debit, benefit due to loss carryback-nya 135.000 di kredit. Next. Contoh revisi tarif pajak di masa depan. Pada akhir tahun 2002, tarif pajak badan diubah dari 40% menjadi 35%. Tarif baru ini berlaku efektif 1 Januari 2004. Akun pajak tangguhan pada tanggal 1 Januari 2002 adalah sebagai berikut. Depresiasi pajak berlebih sebesar $3 juta. Kewajiban pajak tangguhannya sebesar $1,2 juta. Jumlah kena pajak terkait diharapkan terjadi secara merata selama tahun 2003, 2004, dan 2005. Berikan entry jurnal untuk mencerminkan perubahan. Next. Kewajiban pajak tangguhan akhir tahun 2005 adalah sebagai berikut. 2003, 2004, 2005. Pajak masa depan termasuk $1 juta, $1 juta pada tahun 2003, $1 juta pada tahun 2004, dan $1 juta pada tahun 2005. Persentase pajaknya pada tahun 2003 adalah 40%, 2004 35%, dan 2005 35%. Pajak tangguhannya sebesar $400.000 untuk 2003, $350.000 untuk 2004, dan $350.000 untuk 2005. Masuknya di kewajiban pajak tangguhan $100.000, beban pajak penghasilannya sebesar $100.000. $100.000 beban pajak penghasilan diambil dari 1.200.000 dikurang 1.100.000. Next. Alokasi pajak intra-period. Beban pajak penghasilan dialokasikan untuk 1. Melanjutkan operasi, 2. Operasi yang dihentikan, 3. Barang luar biasa, 4. Penyesuaian periode selanjutnya, sebelumnya, 5. Pendapatan komprehensif lainnya. Nah, itu termasuk laporan laba rugi. Membuka komponen penting lainnya seperti 1. Beban pajak saat ini, 2. Beban atau manfaat pajak tangguhan, dan lain-lain. Alokasi pajak intra-period yaitu laporan laba rugi. Beban atau manfaat pajak penghasilan untuk tahun tersebut dialokasikan di antara
Next. Item lain yang terpengaruh. Item pendapatan komprehensif, yaitu memegang keuntungan atau kerugian pada sekuritas AFS. Selanjutnya ada keuntungan atau kerugian tertentu yang terkait dengan mata uang asing dan derivatif. Yang terakhir ada jumlah manfaat pensiun dan pasca pensiun yang belum diakui pada laporan laba rugi. Lalu ada koreksi kesalahan atau perubahan prinsip akuntansi yang mempengaruhi awal laba ditahan. Ketiga ada pengeluaran untuk kompensasi berbasis saham karyawan. Dan terakhir ada jumlah tanggungan yang ada dalam kuasi reorganisasi. Next. Masalah pelaporan khusus di sini ada Pakuito Industries Inc. Yaitu income statement-nya untuk akhir tahun 2010 pada 31 Desember. Sales revenue-nya ada 1.420.000, cost of goods sold-nya ada 200.000, gross profit-nya jadi 820.000. Selling and administrative expenses-nya ada 320.000. Income from operations-nya jadi 500.000. Ada revenue and gains-nya, ada interest revenue yaitu 10.000. Ada expenses and losses-nya, ada loss on disposal of part of textile division minus 5.000. Unusual charge loss on sale of investment-nya minus 45.000 di debit dan minus 50.000 di kredit. Income from continuing operations before income tax-nya ada 460.000 di kredit, income tax-nya ada 184.000 di kredit, income continuing operations-nya jadi 276.000 di kredit. Discontinue operations yaitu ada income from operations of pizza division slash applicable income tax of $24.800 di debit 54.000. Loss on disposal of pizza division slash applicable income tax-nya ada $41.000 jadi 90.000 minus 90.000 di debit dan minus 36.000 di kredit. Income before extraordinary item-nya jadi 240.000 di kredit. Extraordinary item loss from earthquake less yaitu ada applicable income tax of $23.000 ada minus 45.000 di kredit. Next income-nya jadi $195.000. Terus ada per share of common stock yaitu income from continuing operations. Income from continuing operations ada 2,76. Income from operations of discontinued divisions net of tax-nya ada 0,54. Loss on disposal of discontinued operations net of tax-nya ada minus 0,90. Income before extraordinary item-nya ada 2,40. Extraordinary loss net of tax-nya ada 0,45 minus 0,45 dan net income-nya jadi $1,95. Next. Tinjauan dari metode asset liability. Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip dasar berikut. 1. Mengenali kewajiban atau aset pajak ini untuk taksiran pajak yang terutang atau yang dapat dikembalikan. 2. Kenali kewajiban atau aset pajak tangguhan untuk estimasi dampak pajak masa depan yang dapat didistribusikan pada perbedaan temporer dan akumulasi ke depan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku. 3. Dasar pengukuran pajak ini dan pajak tangguhan pada ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Jangan mengantisipasi perubahan undang-undang perpajakan di masa mendatang. 4. Mengurangi pengukuran aset pajak tangguhan atau membuat akun penyisihan jika perlu dengan jumlah manfaat pajak yang tidak diharapkan akan direalisasikan oleh perusahaan. Next. Ada convergence corner income taxes yaitu relevant facts-nya ada klarifikasi pajak tangguhan menurut GAAP selalu tidak benar. Berbeda berdasarkan GAAP, pendekatan penilaian afirmatif digunakan, di mana aset pajak tangguhan diakui hingga jumlah yang kemungkinan akan direalisasikan. US GAAP menggunakan pendekatan penurunan nilai. Yang ketiga, GAAP menggunakan tarif pajak yang berlaku atau tarif pajak yang diberlakukan secara substansial atau secara substansial berlaku berarti hampir pasti. Untuk US GAAP, tarif pajak yang berlaku harus digunakan. Next. Yang keempat, ada efek pajak terkait dengan item tertentu dilaporkan dalam ekuitas berdasarkan GAAP. Itu tidak terjadi di bawah US GAAP yang membebankan atau mengkreditkan efek pajak pendapatan. Yang terakhir,
Atau kelima, ada USJP mengharuskan perusahaan untuk menilai kemungkinan posisi pajak yang tidak pasti yang berkelanjutan pada saat audit. Kewajiban potensial harus dikumpulkan dan diungkapkan jika posisinya lebih mungkin daripada tidak untuk dianulir. Berdasarkan GAAP, semua kewajiban potensial harus diakui sehubungan dengan pengukuran GAAP menggunakan pendekatan nilai yang diharapkan untuk mengukur kewajiban pajak yang berada dari USJP. Selanjutnya, ada soal dan pembahasan. Yang nomor 1 akan dibacakan oleh Sekar. Soal dan pembahasan BE 19.1 untuk LO1. Pada tahun 2019, Amiran Corporation itu memiliki keuangan sebelum pajak penghasilan sebesar $168.000 dan penghasilan kena pajaknya yaitu $120.000. Perbedaan ini disebabkan oleh penggunaan metode penyusutan yang berbeda untuk tujuan perpajakan dan akuntansi. Tarif pajak efektifnya adalah 40%. Hitunglah jumlah yang akan dilaporkan sebagai pajak penghasilan terutang pada tanggal 31 Desember 2019. Jawabannya yaitu taxable income-nya sebesar $120.000 dikali dengan tax rate-nya sebesar 40%, maka income tax payable-nya sebesar $48.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh Akmal. Selanjutnya BE 19.2 LO1 Oxford SE mulai beroperasi pada 2019 dan dilaporkan pendapatan keuangan sebelum pajak sebesar €225.000 untuk tahun tersebut. Penyusutan pajak Oxford melebihi penyusutan bukunya sebesar €40.000. Tarif pajak Oxford untuk 2019 dan tahun-tahun setelahnya adalah 30%. Dalam laporan posisi keuangan 31 Desember 2019, berapa jumlah kewajiban pajak tangguhan yang harus dilaporkan? Dua soal. 19.1 LO1,2. 1. Perbedaan sementara jumlah kena pajak masa depan. 1 tarif tanpa pajak tangguhan awal. Starfleet Corporation memiliki 1 perbedaan temporer pada akhir 2019 yang akan berbalik dan menyebabkan jumlah kena pajak sebesar $55.000 pada tahun 2019, lalu $560.000 pada tahun 2020, dan $75.000 pada tahun 2021. Pendapatan keuangan sebelum pajak Starface untuk tahun 2018 adalah $100.000 dan tarif pajak adalah 30% untuk semua tahun. Tidak ada pajak tangguhan pada awal tahun 2018. Instruksinya, yang pertama, hitung penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang untuk 2018. Yang B, buatlah jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan tanggungan pajak dan pajak penghasilan terutang untuk tahun 2018. Siapkan bagian beban pajak penghasilan dari laporan laba rugi tahun 2018 dimulai dengan baris penghasilan sebelum pajak penghasilan. Untuk jawabannya, excess depreciation on tax return sebesar $40.000 dikali 3% dari tax rate-nya itu different tax liabilities per $12.000. Lalu pada tahun 2019 itu untuk yang A itu pre-tax financial income untuk tahun 2017 sebesar $300.000, temporary difference resulting in future taxable
pada tahun 2018 sebesar 55.000, 2019 sebesar 60.000, tahun 2020 sebesar 65.000. Lalu taxable income untuk tahun 2017 sebesar 120.000 dolar. Lalu taxable income tahun 2017 120.000, enacted tax rate sebesar 30%, maka total income tax payable untuk tahun 2017 sebesar 36.000 dolar. Untuk yang B, itu ada fitur taxable deductible amounts pada tahun 2018 sebesar 55.000, tahun 2019 sebesar 60.000 dolar, tahun 2020 sebesar 65.000 dolar, atau totalnya sebesar 180.000 dolar. Lalu tax rate-nya itu dari tahun 2018 sampai 2020 sama sebesar 30%. Lalu different tax liability untuk aset 2018 sebesar 16.500, 2019 sebesar 18.000, 2020 sebesar 19.500. Maka totalnya sebesar 54.000. Lalu different tax liability untuk akhir 2017 sebesar 54.000. Untuk different tax liability pada awal 2017 itu sebesar 0. Lalu ada different tax expense. Nah, untuk tahun 2017 increase in different tax liability sebesar 54.000. Lalu ada current tax expense untuk tahun 2017 income tax payable sebesar 36.000. Lalu income tax expense untuk tahun 2017 sebesar 90.000 dolar. Lalu income tax expense-nya itu 90.000 dolar pada income tax payables dan deferred tax liability sebesar 36.000 dan 54.000. Lalu yang C, income before tax-nya itu sebesar 300.000 dolar. Lalu income tax expense-nya itu ada current sebesar 36.000 dolar dan deferred sebesar 54.000. Maka totalnya sebesar 90.000. Total net income itu sebesar 210.000 US dollar. Selanjutnya dibaca oleh Dea. Selanjutnya soal S19.2 LO1. Dua selisih tanpa pajak tanggungan awal dilacak selama 2 tahun. Informasi berikut tersedia untuk Play McKee untuk 2019. Yang pertama, kelebihan penyusutan pajak atau penyusutan buku sejumlah 40.000 euro. Perbedaan 40 ini akan dihormati secara merata selama tahun 2020 hingga 2023. Yang kedua, penangguhan untuk tujuan pembukuan sebesar 25.000 euro dari sewa yang diterima di muka. Sewa akan dicatat sebagai pendapatan pada tahun 2020. Yang ketiga, pendapatan keuangan sebelum pajak senilai 350 euro. Yang keempat, tarif pajak untuk semua tahun 40%. Instruksinya, yang A, hitung penghasilan kena pajak untuk 2019. Yang B, buatlah ayat jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan tangguhan, dan pajak penghasilan terutang untuk tahun 2019. Yang C, buatlah ayat jurnal untuk mencatat pajak penghasilan XP pajak penghasilan tangguhan, dan pajak penghasilan terutang untuk tahun 2020 dengan asumsi penghasilan kena pajak sebesar 325.000 euro. Untuk jawabannya yang A, pre-tax financial income for 2016 nilai 300.000 dolar. Excess of tax depreciation over book depreciation sama dengan dikurang 40. Terus rent research in advance 20.000, maka taxable income-nya 280.000 dolar. Yang B-nya income tax expense-nya 120.000, different tax asset-nya 8.000, income tax payable-nya 280.000 dolar,
dikali 40, maka hasilnya 112.000. Terus different tax liability-nya 16.000. Lalu temporary difference-nya untuk depreciation-nya senilai $40.000 untuk future taxable amounts-nya. Untuk tax rate-nya 40%. Untuk different tax-nya, dia asetnya nggak ada, maka di liability-nya 16.000. Untuk undernet trend-nya 20.000 untuk future taxable amount-nya. Untuk tax-nya 40%. Untuk different tax-nya, dia asetnya $8.000, untuk liability-nya nggak ada. Maka asetnya $8.000 dan liability-nya $16.000. Untuk income yang C-nya, untuk income tax expense, senilai 134.000. Untuk different tax liability-nya 10.000 dikali 40, maka 4.000. 40%. Income tax payable-nya $325.000 dikali 40%, maka 130.000. Different tax asetnya $20.000 dikali 40%, maka 8.000. Untuk temporary difference-nya, depreciation future taxable amount-nya 30.000, tax-nya 40%, dan di different tax-nya dia liability 12.000. Untuk undernet trend-nya cuma ada tax-nya 40%, maka totalnya cuma ada di liability-nya $12.000. Untuk different tax liability at the beginning of 2017 nilai $16.000. Different tax liability at the end of 2017 $12.000. Different tax benefit for 2017 decrease required in the different tax liability-nya $4.000. Untuk different tax asset at the end of 2017 0. Different tax asset at the beginning of 2017 8.000. Different tax expense for 2017 decrease required in the different tax asset 8.000. Current tax expense for 2017-nya 130, maka income tax expense for 2017-nya senilai $134.000. Soal selanjutnya akan dibahas oleh Donita. Selanjutnya, E19.3 LO 12. Satu selisih sementara jumlah kena pajak di masa mendatang. Satu tarif pajak tanggungan awal. Brennan Corporation memulai tahun 2009 dengan saldo $90.000 dalam akun kewajiban pajak tanggungan. Pada akhir 2019, perbedaan temporer kumulatif terkait jumlah $350.000 dan akan berbalik secara merata selama 2 tahun berikutnya. Pendapatan akuntansi sebelum pajak untuk 2019 adalah $525.000. Tarif pajak untuk semua tahun adalah 40%, dan penghasilan kena pajak untuk 2019 adalah $400.000. Instruksinya, yang A, hitung pajak penghasilan terutang untuk tahun 2019. Yang B, buatlah ayat jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan tangguhan, dan pajak penghasilan terutang untuk tahun 2019. Yang C, siapkan bagian beban pajak penghasilan dari laporan laba rugi tahun 2019, dimulai dengan baris penghasilan sebelum pajak penghasilan. Jawabannya yang A itu ada taxable income for 2017 sebesar $405.000. Ada tax rate-nya sebesar 40%. Income tax payable for 2017-nya itu jadi totalnya $162.000. Yang B itu ada future taxable amount 2018 itu sebesar $175.000
2019 sebesar $175.000, 2010 total itu 350.000. Bentar deh. Bentar. Selanjutnya, tax rate-nya itu sebesar 40%. Ada deferred tax liability-nya itu 2018 sebesar $70.000, 2019 sebesar $70.000. Totalnya $140.000. Ada deferred tax liability at the end of 2017, totalnya $140.000. Ada deferred tax liability at the beginning of 2017-nya sebesar $92.000. Ada deferred tax expense for 2017-nya itu 48.000. Ada current tax expense for 2017-nya sebesar 162.000. Income tax expense for 2017-nya $210.000. Selanjutnya income tax expense sebesar 210.000, income tax payable di kredit sebesar 162.000, deferred tax liability-nya 48.000 di kredit. Yang C itu income before income tax-nya sebesar $525.000 kredit, income tax expense-nya sebesar 162.000 di debit, deferred-nya 48.000, jadi total net income-nya $315.000. Catatan untuk instruktur, karena tarif pajak tetap untuk semua tahun, jumlah perbedaan temporer kumulatif yang ada pada awal tahun dapat dihitung dengan membagi $92.000 dengan 40%, yang sama dengan $230.000. Selisih antara selisih temporer kumulatif sebesar $230.000 pada awal tahun 2017 dan selisih temporer kumulatif sebesar $350.000 pada akhir tahun 2017, merupakan jumlah bersih dari perbedaan temporer yang berasal dari tahun 2017, yaitu $120.000. Dengan informasi ini, kita dapat merekonsiliasi pendapatan keuangan sebelum pajak dengan penghasilan kena pajak sebagai berikut. Pendapatan keuangan sebelumnya itu $525.000, pajak selisih sementara yang berasal dari kenaikan sebesar $120.000, dan penghasilan kena pajaknya sebesar $405.000. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.